Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Sainsman. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pembahasan latihan soal SKB CPNS bidang kompetensi fisika. Dengan soal dan pembahasan yang akan kita bahas diantaranya adalah besaran satuan dan dimensi, pengukuran, vektor gaya dan perpindahan, serta gerak lurus. Oke, semoga penjelasan dalam video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman agar lolos SKB CPNS tahun ini. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar kita semua mendapatkan keberkahan dalam ilmu dan pengetahuan. Terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai soal nomor 1. Perhatikan tabel berikut ini. Dari tabel di atas yang mempunyai satuan dan dimensi yang benar adalah besaran nomor. Yang nomor 1, momentum ya. Rumusnya P sama dengan M kali V. M-nya massa, V-nya kecepatan. Maka satuannya kilogram meter sekon pangkat min 1. Dimensinya kilogram itu M, meternya L, sekon pangkat min 1, T pangkat min 1. Berikutnya nomor 2 gaya. Rumusnya F sama dengan M kali A. M-nya massa, A percepatan. Maka satuannya kilogram meter sekon pangkat min 2. Dimensinya kilogram M, meter L, sekon pangkat min 2, T pangkat min 2. Yang ketiga daya. Rumusnya P sama dengan F dikali V. F-nya gaya, V-nya kecepatan. Nah, gaya kita ambil dari ini ya. Satuan ini kilogram meter sekon pangkat min 2. Kemudian dikali kecepatan meter sekon pangkat min 1. Kalau digabung jadi kilogram meter pangkat 2 sekon pangkat min 3. Sehingga dimensinya M, L kuadrat, T pangkat min 3. Kita cocokkan dengan tabel ini yang sesuai. Untuk yang nomor 1 betul. Yang nomor 2 juga betul. Nah, yang nomor 3 salah ya. Berarti jawabannya adalah 1 dan 2, yaitu B. Jelas ya? Lanjut soal nomor 2. Sebuah plat logam diukur ketebalannya dan menggunakan mikrometer sekrup dan menunjukkan skala seperti yang terlihat pada gambar. Tebal benda tersebut adalah. Nah, kita perhatikan alat pengukuran mikrometer sekrup ini terdiri dari dua bagian. Skala utama yang ini ya, dan skala minusnya ini. Dan hasil pengukurannya ditunjukkan pada gambar yang di sebelah kanan, di mana hasil pengukurannya yaitu skala utama ini ditambah dengan skala noniusnya dikali dengan 0,01. Skala utama menunjuk angka, nah ini pada garis yang terakhir sebelum ini ya, sebelum yang skala nonius menunjuk angka 5,5. Kita tulis 5,5 ditambah skala noniusnya dihitung dari bawah 45 ya, 46, 47, 48, 49, nah 50 sejajar dengan angka 0. Berarti ditambah 50 kali 0,01. Sama dengan 5,50 tambah ini hasilnya 0,50. Dan hasil pengukurannya sama dengan 6,00 mm. Jadi jawabannya adalah D. Jelas ya? Lanjut soal nomor 3. Ditentukan dua buah vektor yang sama besarnya dengan F. Bila perbandingan antara besar jumlah dan besar selisih kedua vektor sama dengan akar 3, maka sudut yang dibentuk kedua vektor itu adalah. Diketahui F1 sama dengan F2 sama dengan F. Kemudian perbandingan besar jumlah dan besar selisih kedua vektor. Jadi rumus perbandingannya F resultan dibagi F selisih sama dengan akar 3. Rumus F resultan dan F selisih masing-masing adalah akar F kuadrat tambah F kuadrat tambah 2F kali F cos alfa dibagi akar F kuadrat tambah F kuadrat min 2F kali F cos alfa. Ini pada dasarnya sama, cuma beda tanda. Yang F resultannya pakai tanda tambah, yang F selisih pakai tanda min. Sama dengan akar 3. Ini kalau kita selesaikan, jadinya 2F kuadrat tambah 2F kuadrat cos alfa, juga 2F kuadrat min 2F kuadrat cos alfa. Jadi 2F kuadrat dan 2F kuadrat ini bisa coret ya, karena bisa habis antara pembilang dan penyebutnya. Mau nyisakan, akarnya kita gabung jadi 1, yang atas jadi 1 tambah cos alfa, yang bawah jadi 1 min cos alfa. Kemudian sama dengan akar 3. Kedua ruas ini kita kuadratkan supaya tanda akarnya hilang.
Jadi 1 tambah cos alfa per 1 min cos alfa sama dengan 3. Kali silang, 1 tambah cos alfa sama dengan 3 min 3 cos alfa. Cos alfanya kita kumpulkan ke sebelah kiri ya, jadinya 4 cos alfa sama dengan 3 kurangi 1, 2. Sehingga cos alfanya sama dengan 2 per 4 atau 1/2. Cos yang hasilnya 1/2 adalah 60 derajat. Berarti alfanya sama dengan 60 derajat dan jawabannya D. Jelas ya? Lanjut soal nomor 4. Pergerakan seorang anak ketika berlari di sebuah lapangan terlihat pada gambar. Jika suatu kota berukuran 10 meter kali 10 meter, perpindahan yang dilakukan anak itu adalah. Jadi seorang anak mulai berlari dari titik A menuju titik B, kemudian titik C, dan berakhir di titik D. Maka vektor perpindahannya dapat kita gambarkan seperti ini, yaitu kita tarik garis dari titik A, kemudian berakhir di titik D. Nah, dari sini, dari titik D ini kita buat garis proyeksi ya ke arah mendatar, yaitu X, sebesar 3 kotak berarti 30 meter. Kemudian dalam arah vertikal, yaitu Y, sebesar 4 kotak, jadi 40 meter. Sehingga perpindahannya, yaitu AD, sama dengan pakai aturan Pythagoras, akar X kuadrat tambah Y kuadrat. X-nya 30 dan Y-nya 40. Sama dengan akar 30 kuadrat tambah 40 kuadrat. Karena ini merupakan triple Pythagoras, maka hasilnya adalah 50 meter. Dan jawabannya adalah D. Jelas ya? Lanjut soal nomor 5. Kecepatan benda yang bergerak lurus terhadap waktu diperlihatkan pada grafik VT berikut. Benda akan berhenti setelah bergerak selama. Dari grafik ini, benda mula-mula bergerak dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Dan pada suatu saat dia akan berhenti, dan waktunya kita misalkan dengan T. Jadi nanti kita cari. Nah, langkah pertama kita cari dulu percepatannya dengan data dari kecepatan awal 20 menjadi kecepatan 10 dalam waktu 4 detik. Jadi A sama dengan delta V per delta T sama dengan 10 kurangi 20 dibagi 4 kurangi 0. Hasilnya min 2,5 meter sekon pangkat min 2. Berikutnya kita gunakan rumus GLBB VT sama dengan V0 tambah A kali T. VT-nya yaitu berhenti ya, berarti 0. V0-nya 20, A-nya min 2,5, T-nya kita cari. Di 0 sama dengan 20 tambah min 2,5 kali T. Min 2,5 kali T ini pindah ke ruas kiri jadi 2,5 T sama dengan 20. T sama dengan 20 per 2,5 dan hasilnya 8 sekon. Jadi jawabannya adalah C. Jelas ya? Oke, demikian soal dan pembahasan latihan SKB bidang kompetensi fisika. Semoga bermanfaat dan semoga juga dapat membantu teman-teman agar lolos SKB CPNS tahun ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar terus memberikan keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.